Tuhan Yesus pernah marah besar banget. Kira-kira tentang apa ya? Oke, baiklah, mari kita bercerita bersama tentang firman Tuhan. Mengapa harus firman Tuhan? Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, baiklah, jadi kali ini aku bikin video yang agak-agak begitu santai, begindang ya. Firman Tuhan yang aku mau ceritakan pada hari ini yaitu dari Markus 11 ayat 15 sampai 18, yang mana itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang marah besar. Nah, kira-kira kenapa Tuhan Yesus bisa ya semarah itu kepada orang-orang yang notabene-nya sedang berdagang di bait Allah pada saat itu? Kita tidak bisa berkata bahwa itu berarti mereka itu sebenarnya memang tidak boleh berdagang di rumah Tuhan. Bukan ya, karena memang kalau kita lihat lebih jauh konteks pada saat itu, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri sedang memprotes ketidakadilan yang terjadi di lingkungan bait Allah. Mengapa demikian? Karena setiap pedagang-pedagang yang melakukan perdagangan di situ, mereka sudah melakukan transaksi yang dalam tanda kutip kurang menguntungkan bagi orang-orang atau rakyat kecil, dan ini pun diketahui oleh para pemuka-pemuka agama. Nah, singkat ceritanya adalah seperti ini. Di dalam tradisi Yahudi itu ada hari raya besar yang dimana mereka harus mengorbankan hewan kurban, dan seperti yang kita ketahui bahwa hewan kurban yang harus dipersembahkan adalah hewan kurban yang tidak boleh bercacat, yang tidak boleh bercacat sedikit pun. So bagi setiap orang-orang yang dari daerah yang jauh, tentu ini menjadi problem, karena di zaman itu tentu belum ada yang namanya mobil ya, belum ada sama sekali. Jadi memang transportasinya masih sangat manual, dan bahkan mereka harus melakukan perjalanan begitu lama dari tempat mereka ke Yerusalem. Akhirnya berpikir untuk bagaimana simpelnya kita membeli hewan yang sudah ada di bait Allah. Tetapi ini sebenarnya bukan juga solusi yang dibilang tepat bagi mereka, karena sebenarnya hewan-hewan yang diperjualbelikan di bait Allah itu cukup mengambil keuntungan yang besar bagi mereka yang mengatur jalannya aktivitas perdagangan di bait Allah. Siapa lagi kalau bukan para petinggi-petinggi di bait Allah? Mereka ini adalah imam-imam besar. Jadi para imam-imam besar ini mengatur siapa yang boleh berdagang, siapa yang tidak boleh, dan mereka sudah mengatur sedemikian harganya, dan tentu keuntungannya untuk siapa? Jawabannya ya tentu untuk imam-imam besar. Selain itu juga ada sebuah peraturan di mana setiap orang yang masuk dan ingin bertransaksi di dalam tidak bisa menggunakan mata uang dari luar, harus menggunakan mata uang yang disediakan di bait Allah. Kenapa? Karena dianggap tidak suci atau tidak sah, najis. Nah, maka Tuhan Yesus sendiri melihat ini adalah sesuatu hal yang sungguh memprihatinkan. Mengapa? Karena orang yang miskin akan semakin terkuras ekonominya, akan semakin ditindas secara ekonomi, tetapi dia yang semakin kaya semakin berlimpah dengan uang. Dan inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, mengapa engkau menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun? Atau sarang penyamun itu dengan artian lain adalah sarang penjahat, atau kalau mungkin zaman saat ini tuh mungkin apa ya, bisa dikatakan adalah sarang mafia kali ya, sarang mafia. So teman-teman, sekali lagi kita harus melihat apa konteks firman Tuhan pada saat itu dan apa yang sedang ingin Tuhan Yesus suarakan. Nah, mungkin untuk kita pada saat ini sebagai orang percaya, kita pun belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita mau berlaku sebagai orang-orang percaya yang jujur, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita berlaku jujur, berlaku adil, dan terutama dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga harus berani menyuarakan ketidakadilan atau ketidakjujuran dimanapun kita, baik kita berada di lingkungan keluarga kita, dan yang terutama berada di lingkungan kerja. Nah, tentu ini tantangan buat kita, karena di lingkungan kerja kita akan menemukan begitu banyaknya mafia. Ya, ada orang yang dinobatkan sebagai penjilat, bosnya ya. Ada juga orang yang suka mengut-mengut keuntungan, dan so apapun itu kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang tetap berdiri dan menyuarakan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini boleh memberkati dan kita boleh menjadi terang dan garamnya Kristus.